acara reuni akbar alumni Darul Fikri tahun 2055. 2025, 35, 45, 55. Acara 30 tahun. Jangan kalian datang hanya untuk menunjukkan mobil kalian besar. Jangan kalian datang untuk menunjukkan gelang kalian besar. Jangan kalian datang untuk menunjukkan cincin kalian besar. Jangan kalian datang untuk menunjukkan bini kalian besar. Ingat cakapku ini. Tapi kalian datang untuk bertanya, siapa di antara kita ya kawan sekelas dulu yang meninggal? Anak yatimnya berapa? Kita iuran tiap bulan. Berapa di antara kita yang sudah menghadap Allah? Kita ini semua akan mati. Langsung ke atas suaranya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau foto wisuda siang ini diupload di medsos, di portal, di Instagram, di TikTok, tidak ada yang istimewa, biasa saja. Semua wisuda sekarang, anak TK pun wisuda. Bahkan ada larangan sekarang tak boleh lagi wisuda di hotel, karena itu hanya mengutip duit wali murid. Jadi apa istimewanya wisuda hari ini? Wisuda hari ini beda. Kalau orang dari rumah ke hotel wisuda pulang selesai. Tapi untuk sampai ke Darul Fikri ini, dari Pekanbaru ke Perawang, dari Perawang ke Buton, dari Buton ke Selat Panjang, dari Selat Panjang ke sini, bukan macam sekarang. Ini tanah gambut. Kena air berkubang kita. Musim panas berdebu. Itu tahun 2017. Tapi hari ini, tadi bersama rombongan Pak Bupati kami naik sepeda motor sampai dari hotel, sampailah kemari terus aspal sampai ke toilet, ke WC. Jadi tidak lagi ada alasan untuk tidak mendaftarkan anaknya ke Darul Fikri sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Bagi Bapak Ibu yang baru sampai hari ini, pondok ini biasa aja. Sama macam pondok yang lain. Tapi bagi yang meletakkan batu pertamanya dulu 2017, maksudnya saya maksudnya. Ini pondok ini luar biasa. 18 di tengah hutan, di samping pokok rumbia. Saya waktu diminta Ustadz Fauzi meletakkan batu tuh yakin tak yakin saya. Ini jadi tak pondok ini nanti. Tapi karena diminta Ustadz Fauzi, ya ulah tawakallah, jadi tak jadi, aku balik ke Pekanbaru. Jadi memang perjuangan Ustadz Fauzi beserta para ustadz dan ustazah, kita doakan beliau sehat panjang umur. Ini kalau tidak diceritakan begini ke anak-anak ini, adik-adik ini, ke wali murid, ke bapak-bapak yang baru bertugas kemari, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak, kalau angkatan laut apa namanya? Dan Lanal. Iyalah pokoknya ujungnya angkatan laut. Bapak anggota dewan, ini perlu saya ceritakan nih, mengulang memori kita bahwa perjuangan sampai hari ini adalah perjuangan panjang. Orang-orang yang tak saya sebutkan namanya, yang udah bertungkus lumus, yang susah payah, berdarah-darah, meneteskan air mata, mudah-mudahan kalau mereka masih hidup, sehat badan, panjang umur. Kalau sudah meninggal dunia, diselamatkan Allah dari azab kubur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dulu sahabat kami asli putra daerah dari Meranti ini, Ustadz Muhammad Mukhlisin, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Kalau mau ke Al-Azhar mesti hafal Al-Quran, mesti bisa baca kitab. Beliau disekolahkan orang tuanya menyeberang ke Pulau Jawa. Tamat dari pondok di Jawa, baru beliau ke Mesir. Tapi sekarang Bapak Ibu, bukan menyepelekan Pulau Jawa, di sana para kiai, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin. Sekarang
siapapun yang susah untuk naik kapal laut, bis, pesawat, tak perlu jauh-jauh. Adapun masalah kualitas, Pondok Darul Fikri pernah juara baca kitab nasional. Adapun masalah hafalan Quran, Pondok Darul Fikri duduk sekali duduk 30 juz. Kita memang sekali duduk 3 juz, juz pokat, juz melon, juz mangga. Sekali duduk store tak menengok Quran 30 juz. Nama Ananda beserta ayah ibunya yang naik ke atas tadi Durratul Yatimah. Durratu artinya permata, pakai dal. Durratu, permata. Yatimah, tunggal satu-satunya. Karena memang dia yang satu-satunya yang nyetor 30 juz. Sesuai dengan namanya. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa betul nama itu adalah doa Pak Ustadz? Ya, ayahnya mengasih nama. Mudah-mudahan ini menjadi permata satu-satunya. Memang betul. Salah ayahnya juga. Coba buat namanya agak banyak sedikit. Insya Allah adik-adiknya juga nanti akan menjadi penghafal Quran, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pesan yang mau saya sampaikan ini khusus kepada adik-adik, anak-anak saya, para wisudawan dan wisudawati. Siap mendengarkan? Siap mengingat? Awas kalau tidak. Saya TK tak di wisuda, SD tak ada wisuda, SMP tak ada wisuda, SMA tak wisuda, aliyah pun tak ada wisuda. Di pondok saya tak pernah wisuda. S1 saya tak ikut wisuda. S2 juga tidak wisuda, S3 pun tak wisuda. Makanya tak pernah saya posting saya wisuda di Instagram. Tapi saya punya ijazah. Jadi kalian sudah ujian, sudah wisuda, ini nikmat besar. Bagi sebagian orang wisuda itu biasa aja. Tapi bagi saya yang udah 48 tahun belum pernah di wisuda ini, setiap menengok orang wisuda, sedih juga hati saya. Mau wisuda wak malu udah tua. Jadi foto wisuda kalian tuh jangan hanya sekedar posting Instagram, cetak sebesar pintu, tempel di dinding rumah. Kenapa? Karena masa lalu tak bisa diulang lagi. Walaupun duit kalian banyak, walaupun kamera kalian mahal, walaupun kalian orang terkenal, walaupun kalian pejabat, tak bisa diulang lagi, momennya sudah lewat. Maka momen bahagia tadi bersama orang tua dicetak, disimpan, ditunjukkan nanti ke anak-anak. Abang, mana foto wisuda abang? Saya untung sampai saat ini istri saya tak pernah bertanya foto wisuda. Mudah-mudahan tak didengarnya pula ceramah ini. Tolong diedit nanti. Sempat saya pulang ditanyanya, mana foto wisuda dulu? Itulah, saya terus terang kalau pertanyaan-pertanyaan lain tak saya sombong bisa saya jawab. Tapi itulah Allah Maha Kuasa itu ya. Berapa kali sudah saya ceramah keliling di mana-mana, belum pernah ada satupun jamaah yang bertanya, mana foto wisuda Ustaz? Memang Allah melindungi saya memang. Kalian sudah wisuda, saya ucapkan tahniah selamat, mudah-mudahan ilmu kalian berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak anak tamat pondok selesai pesantren pulang ke rumah macam kuda lepas kandang. Di pondok sholat subuh tak tinggal, balik ke rumah bangun jam 8. Jangan kalian buat macam itu. Karena itu sama dengan menghilangkan harkat, martabat, marwah ustadz ustazah. Kalau sampailah kalian bangun jam 7, jam 8 tak sembahyang subuh, apa kata mak, kata ayah kalian? Oh, ini rupanya hasil pendidikan Ustadz Fauzi itu. Kalau sekedar Ustadz Fauzi yang mereka hina tak apa-apa. Oh, ini rupanya pondok yang diletakkan Ustadz Somad batu pertama tuh. Saya kalau udah nama, kalau Ustadz Fauzi yang diajak orang saya sabar. Tapi pas saya nanti, oh ini rupanya yang diwisuda Ustadz Somad kemarin itu. Maka jangan sampai kalian menghilangkan tradisi di pondok bangun malam.
Subuh jam 4.45, jam 4 paling lambat sudah bangun. Macam mana di pondok dulu bangun tahajud, maka terus. Apa tradisi di pondok ini? Murojaah, mengulangi hafalan Quran. Di antara orang yang terlaknat adalah orang yang menghilangkan hafalan Quran. Berikut Ananda, hafalan 2 juz, hafalan 5 juz. Kami bangga mendengarnya. Tapi itu bukan hanya kebanggaan, itu tanggung jawab. Jangan sampai tak murojaah. Satu hari minimal 2 juz. Karena kalau tidak di murojaah, walaupun kalian juara internasional di Makkah, hilang hafalan. Maka murojaah, baca dalam sholat, baca selesai sholat. Saya tidak akan keluar rumah sebelum murojaah. Jangan tunda murojaah. Nantilah murojaah asar, nantilah murojaah maghrib, nantilah murojaah isya, nantilah murojaah sebelum tidur. Jangan. Pagi bangun jam 4, tahajud, syukur-syukur waktu tahajud itu ayat itu dibaca dalam sholat. Tapi nanti kalau tak ingat Pak Ustaz macam mana? Boleh buka. Dalilnya mana? Sayyidatuna Aisyah sholat imamnya menengok mushaf. Boleh. Jadi kalau kalian ada handphone, di dalam handphone itu ada Quran digital, kalian buka memang ayat yang mau dimurajaah. Pas lupa boleh nengok. Tapi matikan dulu datanya, matikan. Karena khawatirnya pas sholat datang pula orang nelpon. Iya sebentar Ustaz. Datang. Nah, jadi kalau kalian pegang Quran, boleh dalam sholat sunnah. Jangan sampai tunda murojaah. Yang hilang tak bisa dibalikkan lagi. Maka murojaah. Saya tak akan keluar rumah pagi ini sebelum murojaah. Saya tidak akan aktivitas sebelum murojaah. Kuncinya adalah disiplin. Tentang masalah sholat, tentang masalah murojaah, tentang masalah baca kitab. Tadi saya duduk samping Pak Bupati, pas lagi ngobrol. Dikasih Pak Bupati minum, saya minum. Dikasihnya kue, saya makan. Dia diam, saya diam pula. Saya tengok handphone. Apa yang saya tengok tadi? Pembahasan tentang khirqah. Khirqah artinya kain. Seorang ulama memasangkan kain ke muridnya. Aku pasangkan khirqah kepada engkau. Biasanya itu ulama tasawuf. Jadi waktu duduk tadi saya sedang menengok. Rupanya Imam Ibnu Shalah ahli hadis dipasangkan khirqah oleh gurunya. Rupanya Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dipasangkan khirqah oleh gurunya. Rupanya Imam As-Sakhawi dipasangkan khirqah oleh gurunya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mursyid tarekat Qadiriyah, 2 orang dari dia ke bawah, Ibnu Taimiyah dipakaikan khirqah oleh gurunya. Dan sanadnya ke Imam Abdul Qadir Al-Jilani hanya 2 rawi. Itulah yang saya tengok tadi. Sampai hari ini saya masih baca kitab, walaupun tak bawa kitab. Karena kitab sekarang bisa dicari pada Syekh www.google.com. Macam mana cara mencarinya? Tinggal tulis keyword. K tulis, word huruf, K kunci, word tinggal tulis kunci. Tadi saya tulis lam ba sin, labesu, memakai, al khirqah, cara memakai khirqah. Buka pembahasan masalah bahasa Arab. Kalian dah 6 tahun belajar bahasa Arab. Masalah nahu sorab, kalian sudah menguasainya. Tapi kalau tidak diasah tiap hari, parang kalau tak diasah macam mana? Bukan cuma tumpul, bekarat, dijual orang, apalagi kalau tak dipegang. Oleh sebab itu maka sembahyang jangan tinggal, murojaah jangan tinggal, baca kitab jangan tinggal. Macam mana? Siap? Insya Allah. Yang santriwati, yang wisudawati siap? Insya Allah. Yang pertama, bangga, bahagia, cetak kenang-kenangan ini. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, tentukan arah ke depan. Mau jadi apa? 2025 selesai pondok. 2028, 2029 selesai S1. Kalau memang mau S2 lanjut. Kalau mau jadi polisi,
Tadi udah diminta namanya oleh Pak Bupati. Kalau memang mau jadi tentara, lapor ke Pak Dandim. Saya ini Pak Ustadz hobi mandi di laut, minta ke Pak Angkatan Laut. Saya ini Pak Ustadz mau jadi pengacara, saya ini mau jadi hakim, saya ini mau jadi lawyer, saya ini mau jadi jaksa. Datang ke Pak Kajari. Semua ini ada. Siapa yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Udah ikut. Siapa yang mau, yang lulus jadi dokter? Sudah lulus. 2 orang dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, untuk apa anak kita di pesantren? Nanti di pesantren cuman jadi ustadz. Tak mau anakku jadi ustadz, kurus macam Ustadz Somad, Ustadz Fauzi. Kebetulan kami kurus-kurus pula. Kami kurus ini bukan karena ustadz, karena takdir udah begini. Jadi jangan takut memasukkan anak ke Darul Fikri. Alumni Darul Fikri jadi polisi. Amin. Alumni Darul Fikri penghafal Quran sekali duduk 30 juz. Amin. Alumni Darul Fikri jadi dokter spesialis kandungan, nanti direktur Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Amin. Kenal Ustadz Somad, direktur Rumah Sakit Umum yang spesialis yang hafal Quran itu santri saya. Tapi dia tamat dari Selat Panjang. Selat Panjang itu pondok saya juga. Saya meletakkan batu pertamanya itu dulu, kata saya. Habis itu Ustadz ada ikut membangun? Enggak, aku meletakkan aja. Rupanya kalau sudah hebat, semua mengaku saudara kita, murid kita, santri kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini hebat semuanya, insya Allah. Amin. Kenangannya disimpan, disiplin sholat, murojaah, baca kitab, tentukan arah cita-cita kemana. Dulu Ustadz apa cita-cita Ustadz? Cita-cita aku, saya ke Mesir S1, S2, S3. Habis itu nanti ku bawa ijazah, aku mau jadi dosen. Kalau sudah jadi dosen, jadi pegawai, punya gaji, dapat duit, membahagiakan orang tua. Jangan membahagiakan orang hutan. Sekarang banyak membahagiakan orang hutan. Hari raya pergi membawa anak ke kebun binatang. Kemana? Silaturahim. Tak salah, saya pun bawa anak saya juga ke kebun binatang. Tapi yang kita bahagiakan ini orang tua. Rahasia pondok ini tegak berdiri tadi, apa kata Ustadz Fauzi? Ibu saya yang usianya 80 tahun ada di tengah ibu-ibu. Ustadz Fauzi jauh beruntung dari saya. Emak saya meninggal umur 70. Beliau emaknya umur 80 masih hidup. Mudah-mudahan emak kita yang masih hidup sehat walafiat. Yang sudah meninggal dunia diampunkan Allah dosanya, dilapangkan kuburnya, diberikan tempat yang layak. Kalau emak kalian masih hidup, ayah kalian masih hidup, jangan lawan. Apapun kata dia, diam. Kalau belum bisa kalian membahagiakannya, jangan menyusahkannya. Kalau pergi ke Selat Panjang, jangan lupa membawa kawan-kawan. Tausiah ini tak bisa panjang karena udah turun hujan. Berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah bahwa nanti kalau kalian sudah jadi orang hebat, jadi orang besar, jadi pejabat, jadi angkatan larat, angkatan laut, angkatan udara, polisi, gubernur, bupati, pegawai, ASN, penguasa di Riau, datang lagi kalian ke pondok ini, bangun kelas, bangun asrama, bangun tempat makan, bangun WC toilet, bangun tempat mandi, bangun tempat rumah guru, bangun masjid. Macam mana? Siap? Dari bunyinya macam tak siap. Mungkin kalian ibu rumah tangga, mungkin kalian ustazah biasa, tapi laki kalian orang kaya, punya sawit tak habis 7 keturunan. Malu pula mengaminkannya. La ilaha illallah. Bawa laki kalian kemari, bilang sama dia, "Bang, ayo kita ke pondok yang dulu batunya diletakkan almarhum Ustadz Somad. Aku waktu itu udah mati udah. Kalian waktu datang kemari membangun, buatkan kelas, A1 kelas. Berapalah harga? Kenapa bangunan di sini tak ada yang 2 lantai?
Karena tanahnya tanah gambut. Tanah gambut nih mesti ditanam tiang pancang. Beda sama orang di kota Pekanbaru sana. Tinggal cakar ayam bisa berdiri ke atas. Itulah maka satu lantai. Goyang, retak, pondasi. Tapi tanah masih luas insya Allah. Saya mau setelah acara ini santri makin banyak, jamaah sekeliling yang sudah mewakafkan tanahnya. Alhamdulillah. Ini kurang, maka saya nanti insya Allah datang orang. Ustaz Somad, saya sudah mendengar tausiah Ustaz waktu acara wisuda itu ada tanah Pak Ustaz, saya wakafkan. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Mana bisa mewakafkan tanah orang? Tanah kebun sagu, kebun getah, kebun karet habis dijual orang. Tapi tanah yang kekal abadi sampai hari kiamat, inilah dia tanah pesantren Darul Fikri. Tanah ini tak bisa dijual, tanah ini tak bisa dihibahkan, tanah ini tak bisa diwariskan. Tanah ini akan ada sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Di mana bagian tanah yang kita letakkan batu itu dulu Ustaz? Situ. Ada dibuatkan agak macam monumen lah, ada. Ana tahu datang nanti Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, mau ditengoknya di mana dulu ayah kami meletakkan batu pertama. Lalu kata anak Ustadz Fauzi, disinilah ayah kalian dulu meletakkan batu pertama, habis itu tak ada ditambahnya batu kedua dan ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya tak pernah mengajar anak bapak, saya tak pernah membangunkannya subuh, saya tak pernah mendengarkan bacaan Qur'annya, saya tak pernah mengasih makannya, saya tidak pernah memukulnya, saya tak pernah mengajarnya. Tapi pas acara wisuda, saya yang diminta tanda tangannya, saya yang diminta berfoto di depan. Itu kelembutan hati Ustadz Fauzi dan Ustadz-Ustazah lainnya. Saya minta maaf, 10 jari ku angkat 11 dengan kepala atas kelancangan, kekhilafan, kesilapan, kesalahan. Dari 2018 sampai keluar alumni pertama ini, tidak pernah Ustadz Fauzi ini sekalipun membawa proposal. Tak pernah minta bawakan, tolong bisikkan ke bupati, mintakan ke gubernur. Tidak pernah. Anak-anak ini tes polisi, tolonglah bisikkan Ustadz kenalan. Tak pernah ada. Ini anak ikut tes kedokteran, tolonglah Ustadz datang ke dekan Fakultas Kedokteran Undri, datanglah ke rektor. Tak pernah. Karena dia hanya meminta kepada Allah. Kuat munajatnya kepada Allah. Tak pernah dia memohon dan meminta kepada manusia. Jadi kalau Bapak Ibu berharap menunggu datang Ustadz Fauzi meminta, tidak akan pernah ada. Dia meminta hanya kepada Allah. Allah mengetuk hati Bapak Ibu. Maka kalau hati masih bisa diketuk, khawatirnya nanti tak lagi bisa diketuk karena sudah shadaqallahul azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu wali murid sekalian, anak kalian dididik 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Siapa di antara Bapak Ibu yang sanggup membangunkan anaknya dari jam 4 subuh, mengontrol, mengajar, mendengarkan bacaan Quran, sampai tidur jam 10 malam? Tak ada. Saya pun tak sanggup mendidik anak saya. Makanya saya serahkan ke pesantren. Anak saya wajib masuk pesantren. Ponakan saya wajib masuk pesantren. Anak saudara saya wajib masuk pesantren. Yang tak mau masuk pesantren, saya pecat jadi anak kemanakan. Tidak ada alasan. Siapa di antara Bapak Ibu yang bisa mengontrol anaknya main handphone, kecanduan game online, judi online, pinjaman online, micat cewek online? Tak bisa. Jangankan anak-anak ini. Jangankan anak-anak ini. Bapak-bapaknya pun belum tentu selamat. Razia handphone di Pekanbaru. Yang merazia kawan saya, guru di salah satu sekolah. Panggil, tarik semua handphone anak-anak. Di Darul Fikri boleh main handphone? Tak boleh. Ini sekolah, tak bisa dilarang. Anak-anak main handphone. Pegang handphone. Diperiksa sama guru. Isinya macam-macam. Panggil wali murid. Datang emaknya. Bu, anak ibu ini keterlaluan. Isi handphonenya macam-macam. Mesti kami ambil handphonenya. Ini mesti diajar.
Apa kata si ibu? Mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. Bukan kenakalan anak-anak sekarang ini, kenakalan orang tua. Maka kalau ibu tak sanggup mendidik anak, serahkan ke Darul Fikri. Kalau ibu tak sanggup mendidik suami, serahkan ke Darul Fikri. Kita letakkan di asrama yang tak berdinding nanti. Nanti kita buatkan kelas khusus untuk laki-laki gatal. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di luar sana anginnya kencang, puting beliung, ombaknya tajam. Tapi kalau sudah masuk ke Darul Fikri, Darul artinya rumah, Fikri artinya berpikir. Di sini anak bapak ibu berpikir nahwu sorob, berpikir tafsir Quran, berpikir mau jadi apa, berpikir. Di luar sana anak-anak tak sempat berpikir. Asik apa? Menembak musuh yang tak mati-mati. Tak makan, tak minum, tak sembahyang, tak sholat, tak sekolah, tak mandi di kamar. Kenapa? Kecanduan game online. Duitnya dari mana? Di fotonya KTP emaknya, pinjaman online. Yang saya ceritakan ini fakta nyata atau hoax? Terserah. Kalau tak ada yang percaya, tengok anak kalian nanti. Ustaz ini main ancam-ancam aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenangan yang indah ini pegang. Murajaah, disiplin, sholat, siapkan. Tentukan arah cita-cita ke depan. Kalau sudah jadi orang, jangan lupakan pesantren. Datang ke Darul Fikri. Bangunkan satu kelas khusus. Tadi yang lulus polisi, buatkan nama kelasnya kelas syurtoh. Tadi yang lulus jadi dokter, nama kelasnya kelas objin. Hah? Jin tuh Pak Ustadz. Objin artinya spesialis kandungan. Ada namanya kelas SPOT. Apa itu? Spesialis ortopedi tulang belakang. Kau spesialis apa? Ini Pak Ustadz. Apa itu? Aku jual otak-otak. Baik yang dimuliakan Allah. Jadi apapun kalian, jadi polisi. Misalnya kalian jadi polisi, tugas pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, pensiun, mati. Jadi polisi, mati. Jadi tentara, mati. Pak polisi sama tentara yang tertinggung. Saya sedang mencerita ke orang ini jadi polisi. Jadi anggota dewan, apa pula kalian takut bilang mati? Jadi ustadz, pas giliran aku kuat suara kalian. Kita ini semua akan mati. Langsung ke atas suaranya. Ngeri-ngeri sedap juga ceramah sih. Yang kekal abadi ini. Saya tak ada niat jahat Pak Kajati, Pak Kajari. Saya tak ada niat busuk hati Pak anggota dewan. Saya hanya sedang menasihati diri saya sendiri bahwa kita akan mati. Dan kita nanti dari alam barzah akan melihat anak-anak kita ini dan mendapatkan aliran pahalanya insya Allah. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Danlanal, Bapak Ketua DPRD, Bapak anggota. Kalau kita berapa lama lagi lah umur kita ini? Kalau saya tengok umur-umur Bapak ini di atas 50. Kalau saya 27 memang. Kalau kita mati, habis semua. Surat tanah, STNK, BPKB, Badan Pertanahan Nasional, dibawa mereka ke kantor Samsat, balik nama, berganti nama mobil, nama motor. Dibawa mereka ke BPN, berganti nama surat tanah. Ada yang paling menyakitkan Pak, surat nikah berganti. Tengok senyum mereka. Bapak pikir berapa lama lah mereka nunggu kita? 4 bulan 10 hari. Anak-anak ini hafal ayatnya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Arba'ata ashhurin 4 bulan 10 hari. Meninggal bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 10 September datang surat undangan. Nikahnya sama brownies, berondong manis. Nggak apa-apa. Rumah yang kalian bangun, kebetulan jatah dia. Naik laki barunya ke situ. Tempat tidur kalian dinaiknya. Bukan cuma tempat tidur kalian, bini kalian pun dinaiknya.
Berbunyi guru saking tak teganya, saking sakitnya hati laki-laki. Ustadz, janganlah cakap begitu Pak Ustadz, ini banyak anak-anak. Biar masuk ke hati dan pikiran kita bahwa semua ini tinggal, ini semua tinggal. Mobil-mobil mewah ini tinggal semuanya. Saya berani bercakap gini karena tak ada mobil saya sini. Semuanya tinggal. Yang kekal abadi mana nih? Tanah wakaf ini. Yang kekal abadi mana nih? Kelas-kelas ini. Maka ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau tak bisa kita bangun semua, ya tak usah semua. 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil. Ibu punya majelis taklim, majelis pengajian. Apa nama grup pengajian ibu? Nama grup pengajian kami Pak Ustadz Jilbab Ungu. Datang ke Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi, boleh kami buat satu kelas khusus antar kami saja, tapi tolong nanti kelasnya itu dicat mulai pintu jendelanya atapnya warna ungu semua. Boleh Ustaz? Ungu LGBT gitu. Ini ungu syariah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah nanti kalau kalian sudah tamat acara reuni kumpul-kumpul, acara reuni akbar alumni Darul Fikri tahun 2055. 2025, 35, 45, 55. Acara 30 tahun. Jangan kalian datang hanya untuk menunjukkan mobil kalian besar. Jangan kalian datang untuk menunjukkan gelang kalian besar. Jangan kalian datang untuk menunjukkan cincin kalian besar. Jangan kalian datang untuk menunjukkan bini kalian besar. Ingat cakapku ini. Tapi kalian datang untuk bertanya, siapa di antara kita ya kawan sekelas dulu yang meninggal? Anak yatimnya berapa? Kita iuran tiap bulan. Berapa di antara kita yang sudah menghadap Allah? Reuni 10 tahun. Ini sekarang umur kalian ini sekitar 18, 19, 20. Taruhlah 20 karena TK tak naik 2 tahun. Kalau sekarang umur 20, nanti pas reuni 10 tahun, reuni 10 tahun. Pertanyaannya, kau kerja di mana sekarang? Kau udah nikah apa belum? Rumah kau di mana? Tapi kalau reuni 20 tahun, sudah mulai bertanya, kau sakit apa? Aku pinggangku ini. Itu saraf terjepit. Ingat kau si Anul kawan sekelas kita dulu? Iya, udah duluan. Reuni 30 tahun, umur udah 50, mulai bertanya sesuai dengan judul lagu dangdut, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Reuni 50 tahun tak jumpa, 50 tambah 20, 70. Pertanyaannya semakin berbisik. Kau pakai pempes mereka. Semua akan menua, guys. Semua akan berubah, besti. Yang nggak berubah tuh satu, hubungan kita. La ilaha illallah. Bahwa kita dulu pernah sama-sama susah, kita sama-sama santri. Kalau jumpa acara reuni, jangan cerita aku sekarang udah jadi ini, aku sudah ini. Ceritalah tentang masa lalu. Ceritalah tentang kenangan indah. Kau macam-macam ingat aku muka. Siapa ini ya? Oh iya, kau yang mencuri bumbu pecel aku dulu. Ini macam-macam ingat siapa ya? Tapi udah agak gemuk badannya sekarang. Inilah dulu waktu sembahyang sujud tak bangkit-bangkit itu. Ceritalah tentang masa lalu. Karena masa merubah cerita. Memori kita sudah berubah. Cakap saya ini belum bisa kalian tangkap sekarang. Tapi nanti baru kalian ingat. Oh, itu yang dimaksudkan Ustadz Somad. Jadi pesantren tidak hanya sekedar memasukkan ke kepala kalian Quran. Pesantren bukan memasukkan kalian nahu sorab baca kitab. Tapi pesantren membuat kalian menjadi orang yang bersama-sama. Syukur-syukur nanti kalian bisa sama-sama membangun Riau Bumi Lancang Kuning ini insyaAllah. Satu jadi gubernur, satu jadi bupati, satu jadi kepala daerah. Kira-kira anak pesantren bisa jadi bupati? Mana contohnya? Pak Asmar pesantren Darun Nahdoh Bangkinang. Tuh jadi bupati. Jadi polisi dulu. Habis jadi polisi baru jadi bupati. Dia tak pernah pensiun. Kira-kira anak pesantren bisa jadi gubernur? Mana contohnya? Abdul Wahid tamat pesantren Canduang.
Inyak Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, tamat pesantren. Jadi kalau ada orang mengatakan, apalah anak pesantren itu? Nah, memangnya bisa jadi apa? Tak usah dijawab, campakkan ke laut. Udah bolak-balik kita ngasih tahu anak pesantren bisa jadi polisi, anak pesantren bisa jadi tentara, anak pesantren bisa jadi kepala dinas, anak pesantren bisa jadi apapun. Anak pesantren siap jadi apapun. Yang terakhir, yang keenam. Kalian jadi profesor, doktor, insinyur, kiai haji, jenderal, itu bonus. Kalau ada di antara kalian yang jadi polisi, tentara, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bonus. Kalau ada di antara kalian yang jadi dokter spesialis, bonus. Tapi yang perlu kalian ambil, dasar pembangunan pesantren Darul Fikri ini dulu, ini mesti saya ceritakan. Ingin memperbanyak manusia unik bernama Ustadz Fauzi. Kenapa dakwah pedalaman suku Talang Mamak tak berjalan? Kenapa dakwah pedalaman suku-suku terasing tak berjalan? Setelah kami datang ke Selat Panjang, dibawa masuk ke Sokop, dibawa ke suku Akit, dibawa ke suku Laut, barulah saya paham. Karena ada Ustadz Fauzi. Maka kami dibawanya waktu itu ke dalam, tidur di emperan masjid, makan di situ, tidur di situ, berjalan kaki, naik sampan. Saya 12 kabupaten kota di Riau ini yang paling menderita ceramah di Meranti inilah. Dibawa Ustadz Fauzi entah kemana-mana. Kebanyakan video, coba tulis di Google itu, UAS Merana, atau pasti di Meranti banyak. Masuk pulau keluar pulau, masuk surau keluar surau, melewati gelombang, masuk ke dalam hutan, dibawa. Banyak profesor, banyak doktor, banyak penghafal Quran, tapi hanya tinggal di kota besar saja. Jadi tujuan awal pesantren ini didirikan adalah memperbanyak makhluk unik yang sudah mulai punah seperti dinosaurus. Tak ada lagi ustadz yang mau masuk ke hutan. Tak ada lagi ahli ilmu yang mau masuk ke pedalaman. Maka ada satu makhluk namanya Ustadz Fauzi, dan makhluk ini mesti diperbanyak. Dan setelah tunggu jangan tepuk tangan lu, tunggu kamu cepat aja tepuk tangan. Dan akhirnya 2017-2018 doa kami, doa orang tua-tua di Meranti ini dikabulkan Allah. Akhirnya lahirlah generasi Ustadz Fauzi. Kalian inilah Fauzi. Yang itu Fauziah. Nanti kalau kalian jadi dokter setelah selesai, jangan kalian cuma di rumah sakit mewah mahal. Jangan kalian cuma mengoperasi sesar bini orang kaya, bini pejabat. Kalian masuk lagi ke dalam. Hadiri acara khitan masal bersama Ustadz Somad. Saya waktu itu masih hidup. Kalau bapak ibu ini udah banyak yang meninggal. Kita nanti akan hidup. Masih mau kalian bawa saya masuk ke hutan? Masih mau lagi kita masuk ke pulau-pulau? Siap berjuang? Takbir! Nanti orang ini akan nelpon saya. Ustadz Somad, ya, masuk lagi kita ke dalam urusan Pak Ustadz. Siap, saya bilang. Tapi online. Masuk lagi dah. Kita ke dalam itu tak bisa tabligh akbar. Kita ke dalam itu tidak bisa ceramah. Tapi kita bisa memberikan pelayanan kesehatan gratis. Kok kabarnya sekarang di Angkatan Laut ya? Iya. Bisa kau buatkan kapal untuk puskesmas di tengah laut. Kita ke pulau-pulau. Oke, siap. Terus dokternya siapa? Dokternya kan ada dari perempuan Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Oke, berangkat kita ke dalam. Siapa nanti yang bawa? Ustadz Somad. Hadiri khitan masal di pedalaman bersama Ustadz Somad. Pemotongan pertama oleh Ustadz Somad. Satu pun tak ada yang mau mendaftar. Takut orang itu salah potong, habis. Nggak bisa kita masuk ke dalam itu tabligh akbar ceramah. Yang bisa kita lakukan adalah pelayanan kesehatan, pemeriksaan ibu hamil gratis, acara pemeriksaan orang yang kena penyakit tumor, kanker dan macam-macam. Kalau ini bisa kita langsungkan, ini bisa kita lanjutkan. Cerita tentang Ustadz Fauzi ini hanya baru dari mulut ke mulut. Saya belum menengok ada bukunya.
Ustadz Fauzi kalau kalian harapkan dia bercerita tentang dirinya, tidak akan. Kalau kalian harapkan Ustadz Fauzi bercerita tentang dirinya, menulis tentang dirinya, sampai mati kalian tak akan dapatkan cerita itu. Maka saya minta Ustadz, Ustazah yang pandai menulis, cari foto-foto lama Ustadz Fauzi ke pedalaman, tuliskan satu buku khusus, judulnya Setengah Abad Ustadz Fauzi. Cerita tentang kenal. Tolong cari juga foto saya sama beliau itu. Tak banyak, satu foto jadilah. Karena pesantren ini asbabun nuzulnya, kronologis terwujudnya pesantren ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba ada. Nggak. Ini berawal dari dakwah pedalaman. Kita nggak bisa begini selamanya Ustadz Fauzi. Umur kita ini terbatas. Sekarang Ustadz masih muda, masih sehat, masih bisa naik sampan malam-malam ke dalam. Tapi istri Ustadz tinggal, anak Ustadz tinggal. Ibu, bapak dengarkan pidato Ustadz Fauzi tadi. Semua disebutkannya. Bupati, wakil bupati, kepala dinas, kajari, kapolres, dandim, semua. Ada satu yang tak disebutkan. Tak disebutkannya istri saya. Ada disebutnya tadi? Tak ada. Itu menunjukkan istrinya sabar. Coba kalau istrinya pengamuk. Balik dari sini, kenapa abang tak sebut nama aku tadi? Bermalam-malam, berbulan, berhari-hari, berminggu-minggu, beliau pergi berkeliling dari satu pulau ke satu pulau berdakwah. Istrinya sabar. Saya orangnya kan segan menanya-nanya. Sampai saya curiga dulu. Saya kira beliau ini sebatang kara. Tak ada anak bininya. Rupanya ada anaknya, ada istrinya. Tapi istrinya yang pertama adalah dakwah. Yang pertama adalah mengajak orang ke jalan Allah. Maka tolong carikan fotonya. Ceritanya yang panjang-panjang. Orang sekarang udah malas membaca. Foto aja. Ini foto Ustadz Fauzi tahun sekian masuk ke suku ini. Ini foto dia waktu penyerahan kapal dakwah di Sungai Duku. Ini foto beliau waktu sama Ustadz Somad masuk. Untuk foto itu agak besar sedikit. Ini waktu dia peletakan batu pertama. Untuk apa Ustadz itu? Itu untuk apa? Supaya nanti setiap kalian wisuda tahun depan, setiap alumni punya buku itu pegang. Dan nanti kalian akan menengoknya sampai anak cucu kalian. Disitulah waktu bini kalian nanya, abang dulu dari pesantren mana bang? Dari Darul Fikri. Ada buku cerita tentang tokohnya. Ini ditengoknya. Oh, dikirimkan mereka lah Al-Fatihah untuk semua yang ada gambarnya di situ. Untuk kami berdua lah. Ada orang-orang yang namanya tak disebut, gambarnya tak ada, tapi pahalanya lebih besar daripada Ustadz Somad yang berdiri di sini. Orang-orang yang tidak dipandang oleh manusia, tapi malaikat selalu merindukan amalnya. Mungkin bapak tidak dikasih karpet merah, mungkin ibu tidak tempat duduk yang lembut pakai sofa, mungkin bapak ibu tidak dapat bolu kemojo. Tapi Allah menyediakan balasan yang luar biasa untuk kalian guys. Semuanya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tolong nanti setiap santri, wisudawan dan wisudawati tuliskan ringkasan sambutan saya ini. Karena ini angkatan pertama. Nanti masing-masing kalian saya minta menulis ringkasan sambutan Ustadz Somad dalam acara wisuda angkatan pertama Darul Fikri 2025. Tapi kami nggak nulis, nggak ingat Pak Ustadz. Bisa diulang balik di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ibu-ibu yang ada di sana, jelas suara saya? Nah, angkat tangan berarti jelas tuh. Akhirnya saya ucapkan tahniah, selamat. Kalian termasuk yang lulus. Berapa banyak adik-adik kalian yang tereliminasi? Berapa banyak kawan-kawan kalian yang tak selesai sampai ke garis finish? Kalian sudah lulus. Tapi khusus yang bajunya hijau pucuk pisang, yang bajunya belum macam yang di depan, jangan kalian pindah ke sekolah lain. Kalian lanjutkan SMA di sini. Karena kalau ke sekolah lain, hafalan Quran kalian takutnya hilang. Apalagi kalau kalian tidak mondok. Apalagi kalian, bukan cuman Quran kalian hilang, jilbab kalian melayang.
roh kalian terbang. Tapi kalau kalian di sini, Ustadz Fauzi mendoakan kalian beserta para asatidz, baju kalian terjaga, aurat kalian terjaga. Nanti selesaikan 30 juz, duduk sekali store. 3 tahun lagi baru kalian tamat SMA. Setelah itu terbanglah sejauh mata memandang. Selesaikan S1, S2, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Setelah itu pulang ke bumi lancang kuning, membangun Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan selamat, tahniah, semoga bermanfaat untuk umat dan bangsa. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.